Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Yunanda, NIM 0101181005, mahasiswa KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam, bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual semata, melainkan masjid harus dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan. Di antaranya, masjid sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi umat, seperti penyelenggaraan baitul mal, unit pelayanan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, dalam mengelola masjid harus sadari bahwa masjid menyimpan potensi umat yang sangat besar jika digunakan secara optimal, akan meningkatkan kesejahteraan umat, sekurang-kurangnya bagi jamaah masjid itu sendiri. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi masjid juga berfungsi sebagai media pembinaan umat secara holistik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid pertama di kota Madinah dengan tujuan mencerahkan umat dan mengenalkan risalah ilahiyah. Masjid bukan hanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah ritual saja, seperti sholat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dalam upaya mengembangkan masyarakat Islam. Fungsi dan tujuan didirikannya masjid bukan hanya untuk tujuan ibadah semata, namun memiliki fungsi yang lebih luas sebagai sentral pengembangan Islam, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Hal ini bukan sebuah pengembangan dari fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, namun hal ini adalah fungsi-fungsi lain dari masjid, sebagaimana yang Nabi jelaskan bahwa yang Nabi lakukan terhadap Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi dijadikan Nabi sebagai pusat pergerakan umat Islam. Selain itu juga sebagai tempat melakukan ritual ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini keberadaan masjid menjadi sangat potensial, terutama dalam pemberdayaan umat Islam untuk setiap aspek kehidupannya, sehingga masjid menjadi semangat mengembalikan kejayaan Islam itu dari masjid sendiri. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat dengan upaya potensi pemanfaatan sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Saat ini, program kembali ke masjid di masyarakat sudah terasa kencang gaungnya. Kembali ke masjid bukan hanya kembali meramaikan masjid, hanya dengan praktek-praktek ibadah melulu, tetapi benar-benar menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Terlebih lagi di dalam masalah ekonomi, masjid diharapkan memainkan perannya yang besar di dalamnya, karena masjid memiliki ikatan yang kuat dan solid dengan masyarakat. Di sana terdapat tokoh karismatik yang dipercaya oleh jamaah, sehingga potensi sebagai motivator paling berpengaruh di masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan menuju ke masyarakat yang lebih sejahtera. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Masjid juga dapat dijadikan wahana penguat ekonomi umat. Potensi yang besar ini sangatlah disayangkan jika tetap diabaikan, karena masjid sebenarnya berpeluang dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Hanya saja yang terjadi saat ini, pemberdayaan ekonomi masjid untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta jujur dan penuh keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jikalau potensi ekonomi dari masjid dapat dikelola dengan manajemen profesional dan transparan, maka akan ada beberapa keuntungan yang dapat diraih. Yang pertama, potensi ekonomi masjid dapat mengurangi beban pemerintah karena ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang miskin. Yang kedua, potensi ekonomi ekonomi masjid bisa mengurangi ketergantungan dana dari pihak asing, terutama pinjaman luar negeri untuk penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, potensi tersebut dapat membangun kemandirian ekonomi umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemberdayaan ekonomi masjid dapat juga dimaknai sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid seperti Baitul Mal itu pelayanan Hadirin yang dirahmati oleh Allah, gerakan pemberdayaan ekonomi masjid dapat juga dimaknai sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid seperti Baitul Mal, unit pelayanan zakat, infak, dan sedekah. Jadi, masjid menyimpan potensi umat yang besar. Jika digerakkan secara optimal, akan meningkatkan kesejahteraan umat, minimal bagi jamaah itu sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masjid adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, di mana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat, suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri dari kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, masjid ini merupakan tempat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat, salah satunya dalam sektor ekonomi. Di antara cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan para jamaah masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen, dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun melalui masjid, terutama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan menjadi salah satu pemberdayaan ekonomi, kita juga harus menjadikan masjid sebagai pemberdayaan bagi umat, agar umat merasa makmur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.